Ibu ucapkan Assalamualaikum. Hai hai hai, halo anak-anak semua yang ada di rumah, terutama yang kelas 3, yang saat ini pasti sudah siap di depan televisi masing-masing, iya kan? Nah, stay tune di acara ATV kita, yaitu Ada Kelas di ATV. Nah, untuk itu bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Sehat semua anak-anak? Wah, jawabannya kenapa beragam ya? Ada yang menjawab sehat, ada yang menjawab baik-baik saja, ada yang wah cuman diam saja nih. Nah, gimana kalau supaya kompak, kita jawabnya dengan tepuk ya, supaya pembelajaran kita kali ini juga diawali dengan semangat. Oke? Oke, bagaimana tepuknya, Bu? Tirukan Bu Ima, kita sebut tepuk ini namanya adalah tepuk apa kabar. Seperti apa itu? Seperti ini, dicontohkan ya. Kalau Bu Ima bilang, tepuk apa kabar? Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Bagaimana anak-anak bisa mengikuti? Diulang sekali lagi? Oke, diulang sekali lagi ya. Tepuk apa kabar? Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, bagus sekali. Semuanya udah mulai semangat nih. Ibu yakin anak-anak di rumah tentu sudah persiapan dengan baik ya untuk pembelajaran hari ini. Siapa nih yang ada di rumah yang masih belum siap di depan televisi masing-masing? Ayo cepat dipersiapkan. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita laksanakan kegiatan kita selama 1 jam ke depan, ada baiknya kita lakukan pembiasaan seperti yang kita lakukan di kelas. Pembiasaan apa itu? Yaitu berdoa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan kita nanti selama 1 jam bermanfaat untuk semuanya. Bisa ya anak-anak? Oke, sekarang sikap berdoa dulu coba. Sikap berdoa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pasti anak-anak sebelum Ibu menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Bu Ima memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, Bu Ima akan memperkenalkan diri dengan sebuah lagu yang singkat, semoga berkesan di hati anak-anak. Oke? Oke. Nama saya Ibu Ima, mengajar di kelas 3. Ayo semua semangat, kita belajar bersama. Nama saya Ibu Ima, ngajar di Rorombo 2. Ayo semua semangat, kita belajar bersama. Nah, anak-anak, itu tadi perkenal singkat dari Bu Ima. Kalau kiranya anak-anak ketemu di jalan, jangan lupa menyapa ya. Senyum, salam, dan sapa. Nah, ngomong-ngomong tentang SDN Rorombo 2, Bu Ima mau menyapa dulu nih murid-murid Bu Ima yang ada di rumah. Halo anak-anak, kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Sudah semangat semuanya? Stay di depan televisi semuanya? Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3 yang lainnya, yang selain dari SD Rorombo 2, Bu Ima juga menyapa. Halo, hai, salam kenal semuanya. Banyak sekali ya, semua SD dari Kota Batu yang tidak mungkin Bu Ima sebutkan satu persatu ya. Halo, apa kabar? Ya. Nah, gimana kalau biar semakin kompak, kalau Bu Ima bilang kelas 3, jawabannya tiada hari tanpa prestasi. Oke, yes. Bagaimana? Kita coba ya. Oke, kita coba. Kalau Bu Ima panggil kelas 3, tiada hari tanpa prestasi. Oke, yes. Wah, semangat sekali yang ada di rumah. Hebat anak-anak Ibu ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini Ibu lanjutkan, ada baiknya anak-anak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Coba atur jarak duduknya, jangan terlalu dekat dengan televisi, jangan juga terlalu jauh dengan televisi ya, yang sekiranya anak-anak nyaman untuk melihat. Yang kedua, silakan anak-anak mempersiapkan gadgetnya masing-masing atau HP. Kalau anak-anak tidak ada, boleh pinjam kepada ayah atau bundanya yang ada di rumah. Tapi ingat, meminjamnya dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun
smartphone ya. Iya. Nah, untuk apa sih gadget ini? Seperti ini anak-anak, nanti anak-anak akan ada beberapa tugas yang Ibu berikan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nah, waktu yang singkat tidak akan mungkin bisa membuat anak-anak menulis semua tugasnya. Nah, dengan adanya HP atau gadget, kalian bisa hanya cukup memotret saja soal-soalnya. Nanti silahkan soal-soalnya dikerjakan dan dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing. Paham kan anak-anak? Udah siap ya? Oke. Kalau udah siap, sekarang Ibu ingin tanya dulu sambil mengingatkan materi yang sebelumnya yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Herdi, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada berapa poin anak-anak? Oke, yang pertama apa dulu kemarin? Yang pertama adalah bergerak, betul sekali. Yang kedua, bernafas, betul. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, apa Nana? Berkembang biak. Sip, pinter. Yang kelima, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Nah, khusus untuk kali ini, selama 1 jam ke depan, Ibu akan mengawal pembelajaran kalian di subtema 2, khusus di poin kelima, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, untuk itu, silahkan anak-anak melihat gambar yang ada di layar televisi kalian masing-masing. Ibu memiliki gambar ya. Coba dilihat. Iya. Ada beberapa gambar, anak-anak silahkan mengamati. Gambar yang pertama yaitu, nah, ini dia. Wah, gambar apa itu ya? Gambar apa anak-anak? Iya betul, gambar seorang bayi sedang disuapin sama ibunya. Betul sekali. Terus gambar yang kedua, sebelahnya ada apa itu? Oh, ada bayi lagi memegang dotnya. Pinter sekali. Terus gambar selanjutnya, iya, ada adik bayi yang sedang ngapain itu? Merangkak. Pinter sekali, hebat. Nah, yang berikutnya adalah gambar dari anak-anak atau bayi yang sedang digendong oleh ayah atau ibunya. Nah, dari gambar ini coba anak-anak kembali ingat nih, dulu masa kecil anak-anak ketika masih bayi. Coba diingat-ingat kembali. Kira-kira ada perbedaan nggak ya dengan saat ini? Ada perbedaan tinggi mungkin, atau berat badan mungkin, atau mungkin kekuatan otot? Pasti ada perbedaan. Nah, untuk itu, coba silahkan sekarang anak-anak ambil gadgetnya. Silahkan anak-anak bertanya pada ayah atau bundanya tentang keadaan kalian di masa kecil. Nah, tanya apa saja, Bu? Silahkan tanyakan poin-poin berikut ini. Oke. Ya. Pertanyaan pertama. Ya, silakan nanti ditanyakan. Kalian foto dulu enggak apa-apa, karena nanti ini termasuk dalam tagihan tugas yang harus kalian setorkan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Boleh, silakan ambil gadgetnya, diambil fotonya dulu. Ada 3 soal di situ. Soal yang pertama tentang berapa berat dan tinggi badanku saat lahir. Nanti ditanyakan ya ke orang tua, tentunya ayah atau bundanya yang lebih mengetahui dulu saat lahir berapa berat dan tinggi badan kalian. Kemudian yang kedua, umur berapa kira-kira kalian atau aku mulai berjalan? Jangan lupa tanyakan juga pada orang tua kalian ya. Ketiga, kapan aku mulai bisa berbicara? Oke, coba boleh diambil dulu gambarnya ya. Nah, boleh diambil gambarnya. Oke, nanti kalau sudah, jangan lupa nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Oke, tugas itu kita pending dulu, kita lanjutkan. Perhatikan lagi penjelasan dari Bu Ima ya. Oke, kita ingat-ingat lagi kalau dulu waktu masa bayi dan waktu masa saat ini tentu amat sangat berbeda. Dari segi tinggi badan kita, dari segi berat badan kita, kemudian kekuatan kita, perkembangan emosi kita, perkembangan fisik kita, semuanya serba berbeda anak-anak. Nah, oleh karena itu anak-anak pasti paham apa yang menyebabkan itu berbeda. Tentu penyebabnya adalah karena adanya pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh makhluk hidup atau manusia tentunya. Ya, oleh karena itu anak-anak semua
mari kita lihat di sini ada istilahnya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kita harus tahu apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Oke, kalian lihat di layar televisi kalian ya, apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Baik, pertumbuhan adalah pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi serta kekuatan badan. Itu tadi penjelasan awal dari Bu Ima. Tetap stay di ATV, ada kelas di ATV. Iya, kembali lagi di program Ada Kelas di ATV. Kelas 3, tiada hari tanpa prestasi. Oke, yes. Iya, masih kurang semangat, ulangi lagi ya. Kelas 3, tiada hari tanpa prestasi. Oke, yes. Oke, anak-anak, melanjutkan penjelasan Bu Ima yang tadi ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebaiknya anak-anak melihat nih, apa saja fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Silakan simak di layar TV kalian tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Juga bisa tadi pada video juga sudah dijelaskan bahwa vitamin terkandung di beberapa sayur dan buah-buahan. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Dan yang terakhir adalah mengandung zat lemak. Zat lemak ini adalah termasuk zat cadangan di dalam tubuh kita. Lemak ini biasanya banyak terdapat pada minyak ikan, kemudian mentega, kemudian keju, kemudian apa lagi anak-anak? Dan banyak lagi ya kalau lemak ya, sesuatu yang menghasilkan tenaga sama dengan karbohidrat. Kalau lemak ini kalau tidak tidak digunakan akan menjadi cadangan lemak di dalam tubuh kita ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan berinteraktif dengan anak-anak di rumah. Wah, siapa ya ini ya kira-kira yang berhasil Ibu hubungi nih? Akan ada interaktif sama Bu Ima yang ada di rumah. Ibu Ima akan tanya kira-kira pagi tadi anak-anak sarapan pakai apa? Ayo, menunya menu sehat atau tidak kira-kira? Ya, coba kita akan terhubung dulu. Kira-kira sudah belum ya? Halo, yang di sana. Wah, sudah standby semua. Hebat anak-anak Ibu. Oke. Coba dimulai dari say hi dulu dong semuanya. Hai, say hi. Halo. Hai. Aduh, cantik, cakep anak Ibu. Aduh, Ibu jadi rindu nih pengen ngajar di kelas. Ya, pengen ketemu langsung nih. Oke, coba kita mulai dari yang pojok atas deh. Perkenalkan diri dulu. Siapa ini dengan Mas siapa? Halo, dengan Mas siapa? Mas Damara. Oke, Mas Damara. Iya, Mas Damara. Sip. Selanjutnya ada Mas siapa sebelahnya tadi? Mas siapa di situ? Silakan. Oke, Ananda Erlangga. Sip. Udah siap Ananda Erlangga? Udah siap, Nak? Siap. Hebat sekali. Wah, Bu Ima jadi bersemangat ini makinan. Yang bawah nih, wah jilbaban dua-duanya ya. Yang salah satu deh, siapa dulu ini? Yang kanan dulu boleh. Dengan siapa di sana? Yuki. Oke, dengan Ananda Yuki. Sebelahnya lagi dengan siapa? Putri Mahira. Putri Mahira. Oke, siap. Sebelum Ibu Zoom, yuk biar makin kompak. Kayak tadi Bu Ima bilang tagline-nya apa nih? Kelas 3, tiada hari tanpa prestasi. Itu kan ya? Kelas 3, tiada hari tanpa prestasi. Oke, yes gitu ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Kelas 3. Tiada hari tanpa prestasi. Oh iya. Iya, ada juga yang enggak ini ya. Tugas berikutnya. Silakan anak-anak mengambil gadget atau HP orang tuanya masing-masing. Silakan. Nah, kalian foto dulu, ini tugasnya. Nanti yang akan kalian kerjakan dan akan kalian laporkan ke wali kelasnya masing-masing. Wali kelasnya masing-masing. Ya, sudah difoto anak-anak? Ada?
Oke. Oke, ya demikian tadi ya anak-anak. Mohon maaf tadi ada kesalahan untuk penjumlahan 3 tambah 3 itu 6 ya. Terima kasih anak-anak. Nah demikian tadi kita sudah belajar selama 1 jam. Tiada terasa dari awal sampai akhir banyak sekali yang sudah kita pelajari. Ibu harap anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi dan dikumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing. Oke, demikian dari Bu Ima. Terima kasih sudah menyaksikan acara Ada Kelas di ATV kelas 3 Tiada Hari Tanpa Prestasi. Sampai jumpa anak-anak ibu semua. Semua kelas 3 hebat se-Kota Batu, apa kabar hari ini? Jumpa kembali dalam program kesayangan kita, Ada Kelas di ATV bersama dengan siapa ya? Ada yang masih ingat tidak? Dengan Ibu? Mungkin kalau wajahnya sepertinya sudah lupa ya. Tapi kalau nama mungkin ada yang ingat, ada juga yang tidak. Nah, anak-anak, nanti selama 1 jam ke depan kalian akan belajar bersama Bu Ima di sini yang akan menemani belajar kalian selama 1 jam ke depan. Baik, anak-anak, Ibu tanya dulu nih. Biasanya kan kita agak siangan ya programnya. Kali ini kita berjumpa belajar tentang kemarin Bu Luber belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Kalau kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Ya, wujud benda. Kebetulan Bu Ima membawa satu box khusus nih. Nah, ini dia. Box misterius kita. Ya, kira-kira isinya apa ya? Isinya apa ya? Tidak harus menebak-nebak. Yuk sama-sama kita lihat isinya ada apa di dalam box ini ya. Kita lihat bersama-sama ya. Iya, benda pertama yang Ibu bawa, tada, apa ini ya? Apa? Benda yang kedua. Kembali lagi bersama Bu Ima di sini di program kesayangan kita, Ada Kelas di ATV kelas 3 Tiada Hari Tanpa Prestasi. Wah, anak-anak tadi anak-anak sudah bisa mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Ada wujud benda apa saja ya tadi? Ada padat, pinter sekali. Ada cair, ada gas. Ya, ada 3 benda itu. Nah, kali ini kita akan bereksperimen atau melakukan percobaan sederhana agar anak-anak dapat mengetahui sekaligus memahami sifat-sifat benda secara langsung. Nah, siapa yang sudah menyediakan kantong plastik? Ayo. Nah, coba yang pertama sediakan dulu kantong plastik ya. Yang pertama di sini Bu Ima punya 1 kantong plastik. Kita akan bermain games. Namanya games tangkap udara. Wah, seperti apa itu Bu ya? Ya, coba kalian boleh mengambil plastik dulu ya, boleh mengambil plastik. Mungkin di rumah plastik apa saja deh. Kalau nggak ada plastik seperti ini, apa saja yang penting plastik ya. Kita akan bermain tangkap udara. Nah, bagaimana cara permainannya? Seperti ini. Kalau kalian sudah mendapatkan plastik, silakan plastiknya dibuka dahulu. Seperti ini ya, dibuka dahulu. Ya. Setelah dibuka, pastikan plastiknya membuka seperti ini. Kemudian anak-anak mulai bermain tangkap udara. Bagaimana Bu cara menangkapnya? Menangkapnya cukup dengan seperti ini ya. Boleh ke arah depan, ya, boleh ke arah atas atau ke arah samping. Terserah anak-anak yang enak yang mana. Kalau mau arah depan. Kalau Bu Ima mau arah depan aja deh ya, biar semuanya terlihat ya. Kita coba ya bersama-sama, boleh? 1, 2, 3. Iya, tangkap. Setelah ditangkap jangan lupa ya, seperti ini ya, dirapatkan, kemudian plastiknya diputar. Biar apa anak-anak? Biar udara yang ada di dalam tidak keluar. Kan kita tadi menangkap udara. Kalau ini tidak dirapatkan seperti ini, nanti udaranya keluar lagi ya. Nah, setelah dirapatkan, coba deh sekarang anak-anak amati plastik kosong ini. Yuk, kalian amati. Kira-kira
sifatnya apa ya udara yang ada di sini? Sifat yang pertama adalah benda gas ya. Apa tadi? Kalau kita tadi lihat gasnya ada di sekitar kita atau udara ada di sekitar kita, ketika kita tangkap dia masuk ke dalam plastik ini. Kira-kira sifatnya apa ya benda gas yang pertama? Ada yang tahu? Oh iya, benar sekali, menempati ruang. Iya, menempati ruang. Kalau tadi udaranya ada di sekitar kita, ketika kita tangkap, hap, dia menempati ruang. Menempati ruang yang mana anak-anak? Ada di plastik ini ya. Jadi sifat udara atau gas yang pertama adalah menempati ruang. Oke, sekarang kita lihat lagi, kita perhatikan lagi dalam plastik ini nih. Ada tidak bentuknya? Ada bentuknya? Ada bentuknya tidak? Oh tidak, tapi kita bisa rasakan nggak keberadaannya? Belum tahu? Oh iya, kalau gitu kita sama-sama rasakan keberadaannya yuk. Caranya bagaimana Bu? Caranya letakkan telapak tangan kalian di depan mulut kalian. Kemudian ambil nafas, lalu hembuskan ke telapak tangan kalian. Yuk kita mulai sama-sama yuk, ambil nafas. Buang ke arah telapak tangan. Iya, kalian merasakan sesuatu? Merasakan sesuatu? Kalau Bu Ima di sini merasakan rasanya dingin, isis kalau orang Jawa bilang ya. Jadi sifat benda gas yang kedua adalah tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan keberadaannya. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah bentuk dan volumenya tidak tepat. Loh, kok bisa Bu? Contohnya, Bu Ima punya dua benda gas di sini. Tadi yang dari tangkap udara, yang satunya dari balon. Bentuknya sama tidak? Sama tidak bentuknya? Kalau isinya sama-sama gas ya, sama-sama udara, tapi bentuknya sama tidak? Iya, tidak. Bentuknya berbeda, Bu. Jadi, sifat yang ketiga adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Oke, hebat sekali. Kemudian, untuk sifat yang keempat, benda gas ini mempunyai massa dan volume. Kita bisa mengukur atau menimbangnya dengan neraca. Nanti di segmen berikutnya kita akan mencoba bermain dengan cara menimbang dengan menggunakan neraca sederhana. Nah, kemudian untuk benda yang kedua yaitu benda padat. Ya, di sini Bu Ima punya dua benda padat nih. Ada dua gelas. Yang pertama gelas kaca, yang kedua gelas plastik. Ya, kedua-duanya sama-sama gelas, akan tetapi bentuknya hampir sama, ukurannya juga hampir sama. Tapi kira-kira masanya sama tidak anak-anak? Masanya sama tidak? Bagaimana? Masanya sama atau tidak? Nah, untuk mengetahui mana benda yang masanya lebih besar atau lebih kecil, biasanya kita menggunakan alat ukur berupa neraca atau timbangan. Nah, karena kita tidak memiliki timbangan massa, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan neraca buatan sederhana. Gimana, Bu? Nah, ini nih. Silakan kalian sediakan, nanti boleh praktek di rumah, ya. Sediakan hanger atau gantungan baju punya orang tua kalian, tapi ingat hangernya cari yang sisinya ada cantolannya ya, cantolannya seperti itu ya. Kemudian setelah itu sediakan kresek, kertas kresek. Kebetulan di sini punya Bu Ima punya kresek yang transparan, jadi bisa dilihat dalamnya. Ya, kreseknya transparan. Ada dua kresek. Caranya bagaimana Bu? Kita masukkan dulu gelas yang pertama di dalam kresek. Kemudian disusul dengan gelas yang kedua di kresek berikutnya. Nah, seperti ini. Setelah itu silakan kalian nah, kita cantolkan seperti ini aja. Nah, racanya karena Bu Ima di sini tidak mempunyai timbangan. Mungkin anak-anak di rumah ada yang punya, ada yang tidak. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mulai lihat neracanya ya, mana yang masanya lebih berat. Iya, seperti ini. Nah, kira-kira kemana nih? Yang ini tadi gelas kaca, yang ini gelas plastik. Otomatis yang masanya lebih besar adalah gelas yang ini ya, gelas kaca, karena ini arah neracanya ke arah sini ya. Iya, seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa massa yang paling besar adalah gelas kaca. Mengapa? Karena bahan penyusun dari kaca ini, yaitu berupa kaca, itu lebih berat daripada bahan penyusun dari gelas plastik yang terbuat dari plastik. Itulah kenapa gelas kaca masanya lebih besar daripada gelas plastik. Seperti itu ya anak-anak.
Iya, sudah bisa membedakan? Nanti kalian boleh mencoba permainan itu di akhir segmen ketika Bu Ima memberi tugas ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Sekarang coba anak-anak perhatikan di layar televisi masing-masing. Bu Ima punya alat ukur berat ya, untuk mengukur berat benda atau massa benda. Alat ukur berat yang pertama yaitu timbangan beras. Biasanya untuk menimbang beras. Kemudian alat itu nilainya sama dengan 10 ons ya. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Untuk gambar kedua ada 1 kilogram beras nilainya juga sama atau setara dengan 1000 gram. Betul sekali. Dan gambar ketiga, tepung 1 ons tadi sama nilainya atau setara ukurannya dengan 100 gram ya. Ada 1 kilo 10 ons, 1 kilogram 1000 gram, dan 1 ons 100 gram. Wah, yuk kita sama-sama menghafalnya dengan menggunakan lagu. Yuk bernyanyi bersama dengan nada 1-1. Aku sayang ibu. Bisa ya? Tapi syairnya kita ganti dengan satuan berat. Ibu contohkan dahulu ya. 1 kilogram 10 ons, 1 ons 100 gram, 1 kilogram 1000 gram. Mari kawan-kawan kita menghafalkan. Ya, sekali lagi ya. 1 kilogram 10 ons, 1 ons 100 gram, 1 kilogram 1000 gram. Mari kawan-kawan kita menghafalkan. Wah, Ibu harap semuanya sudah hafal ya dengan lagu tadi. 1 kilo 10 ons, 1 ons 100 gram, dan 1 kilogram 1000 gram. Bukankah lebih mudah jika kita menghafalnya dengan nyanyian anak-anak? Iya. Oke, kita lanjut nih. Bu Ima punya contoh soal nih di sini. Coba contoh soalnya. Contoh soalnya, ibu membeli gula 3 kilogram. Berapa ya berat gula tersebut dalam ukuran ons? Gimana ya? Kita lihat ya. Nah, 3 kilo berapa ons? Yuk kita nyanyi lagi sambil mengingat-ingat yang tadi. Gimana ya nyanyinya tadi? 1 kilogram 10 ons. Iya, kita tahu bahwa 1 kilo 10 ons. Sehingga kalau 3 kilogram tinggal mengalihkan, yaitu 3 dikali 10 ons sama dengan 30 ons. Bagus. Iya, kembali lagi di stasiun kesayangan kita, Agropolitan TV. Kita melanjutkan pembelajaran kita di segmen terakhir ini ya anak-anak. Ibu tadi sudah janji kalau kita akan ada Zoom interaktif dengan teman-teman kalian yang ada di rumah. Tapi sebelum Zoom, Ibu akan sedikit mengingatkan nih. Tadi kita sudah belajar tentang cara mengukur dengan neraca sederhana. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira ketika kita menimbang suatu benda ya, supaya timbangan tadi tepat, kemudian supaya menimbangnya juga tidak repot, kayak Bu Ima tadi di sini sendiri tidak ada yang membantu jadi repot sendiri. Kira-kira sikap atau nilai-nilai apa yang harusnya kita punya? Coba siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Oh, ada yang berbisik. Iya, betul sekali, kerjasama Bu. Harusnya kerjasama Bu. Iya, benar, kerjasama. Jadi tadi ada yang membawa hangernya, ada yang memasukkan bendanya. Pasti akan terasa lebih cepat, lebih ringan, dan tidak ribet sendiri ya. Jadi nilai yang pertama adalah nilai tentang kerjasama. Yang kedua, ketika menimbang harus apa anak-anak? Harus tepat, betul sekali, ukurannya harus tepat ya. Kalau 1 kilo ya harus 1 kilo, jangan sampai 1 kilo dilebihin sedikit atau dikurangin sedikit. Nah, itu harus punya sikap apa? Sikap apa? Ayo, sikap apa? Iya, pinter sekali, sikap jujur ya. Jadi kerjasama dan kejujuran itu dibutuhkan ketika kita melakukan kegiatan dalam pengukuran satuan berat tadi ya. Coba kalian bisa melihat di layar televisi kalian tentang kerjasama dan kejujuran yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira sila keberapa ya? Ada yang tahu sila keberapa?
Sila keberapa? Cluenya ini nih. Nah, ada gambarnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, ini mencerminkan sikap kerjasama. Dengan bekerja sama kita bisa bersatu. Sila keberapa anak-anak? Sila keberapa? Iya, betul. Sila ketiga. Pinter sekali. Kemudian untuk kejujuran, cluenya ada gambar ini nih. Ada padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencerminkan sila keberapa? Ya, kejujuran sesuai dengan nilai Pancasila. Sila kelima. Pinter sekali ya. Jadi kerjasama adalah sila ketiga, sedangkan kejujuran adalah sila kelima. Oke, coba kita tanya dulu nih teman-teman kita yang ada di rumah, udah siap belum ya? Kita sapa dulu ya. Hai, halo anak-anak. Hai, halo. 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 Ya, ibu belum dengar suaranya nih. Oke, hebat, sip. Oke, coba bersama-sama disapa dulu teman-temannya di rumah dong. Disapa teman-temannya di rumah. Halo. Disapa yuk. Oh, pinter, hebat sekali. Coba dari yang mana dulu ya? Dari yang berjilbab dulu, perkenalkan diri. Yang berjilbab, silakan perkenalkan diri. Siapa namanya? Halo. Oh, Mbak Yuri. Oke, Mbak Yuri. Mas? Ya, silakan perkenalkan diri. Saya Doni. Oke, sama Mas Doni. Wah, lepas headset itu ya. Warnanya putih. Susu. Oh, susu. Tadi dibuat minum susunya? Iya? Ya. Oke, hebat sekali ya. Nah, coba susu tadi termasuk wujud benda apa, Nak? Cair. Cair, pintar sekali. Coba Mbak Seril bisa nggak menyebutkan sifat-sifat benda cair? Tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Ima. Bisa. Satu, apa? Bentuknya bisa berubah mengikuti Pakai tisu, dimasukkan ke dalam air, meresap ke celah-celah. celah-celah kecil. Dan yang terakhir hari ini, oke, terima kasih ya semuanya. Sebelum diakhiri zoomnya, yuk bilang say hi dulu, say goodbye dulu sama teman-temannya di rumah ya. Bye bye. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, itu tadi sesi interaktif kita bersama siswa-siswi kelas 3 di Kota Batu. Selanjutnya kita akan melihat tugas yang harus anak-anak kerjakan nih. Tadi kan sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir banyak sekali ya. Di sini ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Coba ini kalau ditulis sepertinya waktunya tidak cukup ya. Boleh ambil gadget atau HP-nya orang tua, pinjam dulu dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik untuk dipinjam, untuk difoto dulu ya. Karena kalau nulis nanti tidak sempat. Ada 1 soal, 2 soal, dan 3 soal. Sudah? Sudah difoto? Iya. Lanjut ya. Lanjut yang kedua. Tugas yang kedua. Iya, ini dia 3 soal tentang satuan berat. 1, 2, 3 soal boleh difoto kembali, nanti dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Iya. Sudah? Oke, sudah ya? Iya. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir. Tidak terasa sudah 1 jam Bu Ima menemani dan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Nah, Bu Ima berterima kasih banyak pada anak-anak yang sudah menonton di depan televisi, tidak kemana-mana, memperhatikan dengan baik. Semoga apa-apa yang Bu Ima sampaikan tadi bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak semua. Bu Ima juga ingatkan, jangan lupa kerjakan tugas di rumah tadi dan dikumpulkan ke wali kelasnya. Dan yang terakhir pesan Bu Ima, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan ya. Seperti pakai masker, cuci tangan, makan makanan bergizi, jaga jarak dari kerumunan, dan tidak keluar-keluar kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting yang mendesak ya anak-anak. Oke, Bu Ima akhiri dulu pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Oke? Membeli parfum ke Surabaya. Assalamualaikum semuanya.
Selesaikan dengan cepat. Soal pada hari ini ku siap belajar lagi, belajar bersama di Agropolitan TV. Ayo teman semua kita bergegas saksikan, ada kelas di ATV yang selalu dinanti. Hey, yuk ayo semua, ayo semangat belajar. Yuk ayo semua, ayo kita persiapkan. Yuk ayo semua, ayo semangat belajar. Yuk ayo semua, ayo jangan ketinggalan. Pergi ke warung membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Assalamualaikum Ibu ucapkan untuk anak-anakku sekalian. Semangat pagi, 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 ceria. Wah, Ibu pantau dari studio sepertinya kurang kompak nih dan kurang semangat. Yuk kita ulangi sekali lagi gerakan semangat paginya ya, biar makin ceria. Oke? Jika Ibu menyapa semangat pagi, silahkan anak-anak jawabannya pagi, 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 ceria. Seperti itu ya. Ya, kita coba ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 ceria. Hebat anak-anak Sekota Batu. Halo anak-anak, semua siswa dan siswi kelas 3 hebat Sekota Batu. Wah, apa kabar nih semuanya? Ibu harap semua sehat selalu ya. Berjumpa kembali pada program kesayangan kita, Ada Kelas di ATV. Bersama Bu Ima lagi nih. Iya, ini perjumpaan ketiga kita ya. Semoga anak-anak tidak bosan ya belajar bersama Bu Ima. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar di luar pembelajaran tematik yang biasanya ya. Wah, kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, pasti penasaran kan? Sebelumnya, yuk kita awali dulu dengan berdoa ya, supaya nantinya kita bisa mengawali atau pembelajaran kita diawali dengan berdoa sehingga bisa lancar, kemudian ilmu yang kita serap dan kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Yuk kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Air yang bersih. Jangan lupa untuk mematikan keran setelah digunakan dan selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir setelah membersihkan toilet. Ayo, jaga kebersihan kamar mandimu agar terhindar dari bakteri, kuman, dan penyakit. Wah, anak-anak, itu tadi video tentang sadar lingkungan, baik lingkungan di sekolah, di rumah, dan juga tata cara membersihkan lingkungan di sekolah juga di rumah. Nanti kita akan lanjutkan pembelajarannya, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ada Kelas di ATV, kelas 3, tiada hari tanpa prestasi. Iya, kembali lagi di acara kesayangan kita, Ada Kelas di ATV, kelas 3, tiada hari tanpa prestasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sadar lingkungan dari video panjang yang kalian saksikan. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah dan manfaatnya. Tentunya anak-anak sudah mengetahui ya, bahwa tanah ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, karena merupakan tempat kita berpijak di bumi. Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup. Tanah memiliki jenis-jenis yang dibedakan berdasarkan ciri-cirinya loh. Jenis tanah dapat berbeda-beda tergantung tempat dan yang lainnya. Hal itu antara lain tergantung dari jenis batuan tempat tanah tersebut terbentuk. Kemudian lapisan tanah yang merupakan hasil dari pelapukan batuan memiliki komposisi yang bermacam-macam. Nah, berikut ini beberapa jenis tanah. Silakan anak-anak simak di slide di layar televisi kalian. Ya, simak di slide ya. Jenis-jenis tanah yang pertama adalah tanah liat. Nah, seperti ini keadaan tanah liat ya. Tanah liat ini banyak terdapat di sekitar kita. Kemudian apa saja ciri-cirinya?
Yang pertama, ditemukan di kedalaman 1 meter di dalam tanah. Ciri yang kedua, banyak ditemukan di daerah pegunungan dan tebing sungai. Yang pertama yang Ibu bawa di sini, kalian carilah kerajinan gerabah yang berasal dari tanah liat. Kebetulan Bu Ima membawa cobek. Kalau ada yang punya celengan atau mungkin berupa kendi, boleh ya. Kemudian alat yang kedua yaitu gunting. Kemudian lem. Kemudian kertas warna-warni atau kertas origami seperti ini ya, kertas warna-warni. Atau bisa juga memakai kertas metalik seperti ini, ada yang warna metalik, ada yang kuning, ada yang merah, terserah ya. Atau bisa juga bagi kalian yang suka melukis, boleh memakai cat air. Nah, bagaimana caranya? Nanti silakan kalian gunting kertas warna kalian ini menjadi berbagai macam bentuk. Boleh bentuk bulat seperti ini, boleh bentuk segitiga seperti ini, atau boleh bentuk yang tidak beraturan seperti ini. Nah, kemudian kalian lem berbagai bentuk ini ya, dilem. Kalian taruh di permukaan kerajinan tanah liat kalian ya. Misalnya di pinggir-pinggir sini. Nah, lakukan seperti ini ya, sampai penuh seluruh permukaan dari kerajinan tanah liat kalian. Nah, Ibu punya contoh yang sudah jadi nih. Contohnya ini. Wow, ada kendi yang kebetulan sudah jadi ya, kendinya. Sudah full dengan hiasan. Ya, ini dari kertas metalik sepertinya, tidak memakai kertas origami ya. Ada juga yang berupa, wah ini, seperti periuk ya. Ya, bagus-bagus. Atau ada juga yang memang suka melukis, anak-anak suka melukis, sehingga anak-anak, nah seperti ini, langsung memakai cat air. Boleh Bu, boleh, silahkan, tidak harus memakai kertas ya. Atau mau juga yang hiasannya bertema. Iya, seperti ini, ada pemandangan alamnya. Bagus bukan? Iya, iya. Itu tadi sedikit yang bisa kalian kreasikan, nanti kalian kerjakan di akhir pembelajaran ya, nanti ada soalnya. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak melanjutkan di layar kaca kalian. Kita akan melanjutkan di materi yang berikutnya, yaitu tentang sayuran khas yang ada di Kota Batu. Ya, apa saja itu? Nah, kita masuk di bab berikutnya, yaitu tumbuhan pelahap oksigen, tumbuhan penghasil oksigen maksud Bu Ima. Sayuran yang pertama yang khas dari Kota Batu adalah sayur kubis. Ada lagi kol, kemudian kentang, betul, wortel, kemudian seledri, ada juga salad, kemudian selada air, ada juga sawi, kemudian tomat, ada jamur tiram, dan yang terakhir jagung manis. Itu tadi sayuran. Sekarang buah-buahan, pasti sudah pada banyak yang tahu ya, buah khas dari Kota Batu. Tentu saja ada apel. Di sini ada 3 jenis apel ya, apel Ana, apel mana lagi, dan apel Rome Beauty yang khas banget dari Kota Batu. Kemudian ada jeruk, kemudian ada strawberry, ada buah pepino, dan juga yang terakhir buah naga. Nah, itu tadi ada sayuran dan buah khas dari Kota Batu. Untuk tumbuhan selanjutnya kita akan membahasnya, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Ada Kelas Dia TV, kelas 3 hebat, tiada hari tanpa prestasi. Baiklah anak-anak, baik Mas Erlangga, Mas Revin, Mbak Nazwa maupun Mbak Mahira, terima kasih ya sudah bergabung di Zoom. Salam untuk ayah dan bundanya di rumah. Dadah-dadah dulu, dadah. Makasih. Iya. Oke anak-anak, itu tadi kita sudah Zoom bersama teman-teman kalian di rumah. Nah, untuk tugas di rumahnya, silakan anak-anak simak di layar kalian PR untuk tugas dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, kita adalah tugas proyek PLH, yaitu buatlah kreasi hiasan pada benda kerajinan gerabah dari tanah liat.
Nah, terlebih dahulu cari dulu nih kerajinan gerabahnya yang terbuat dari tanah liat yang ada di rumahmu. Kalau di rumahmu tidak ada, kalian boleh membelinya di pasar tradisional. Tapi kalau di rumah ada, pakai yang ada di rumah aja ya, yang terbuat dari tanah liat. Ada pot dari tanah liat, atau mungkin celengan, atau kayak Bu Ima tadi cobek, boleh. Kemudian, hiaslah menggunakan kertas warna-warni keemasan, atau boleh juga pakai kertas lipat, atau kalau kalian pandai melukis, kalian juga boleh menghias gerabahnya dengan lukisan dari cat. Oke? Kemudian berikutnya, tugas proyek yang kedua, boleh difoto kalau ini agak panjang ya. Iya, ini agak panjang. Boleh difoto dulu ya, yaitu proyeknya kalian menanam biji lombok atau tomat. Silakan difoto dulu. Ya, ambil gadgetnya. Oke, sudah ya? Iya, sudah. Jangan lupa nanti tugas proyek ini dikumpulkan atau difotokan ke wali kelasnya masing-masing. Ya, anak-anak, tidak terasa nih, udah 1 jam Ibu mendampingi kalian hari ini dalam pembelajaran PLH. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian untuk mengerjakan proyek kalian hari ini ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah pembelajaran hari ini, semoga kita bisa memberi manfaat. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amat perih. Cukuplah sekian dari Bu Ima, Ibu haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh